Ibu, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelumnya tetap kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kembali kami Tuhan sampaikan hanya kepadamu yang penuh kuasa, pemilik alam semesta. Kami akan memulai pembelajaran ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Roh-Mu yang kudus yang mengajari dan mengingatkan mereka untuk menyerahkan kehidupannya dalam Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kami mengikuti proses pembelajaran ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak Ibu kelas 7, salam rindu bagi seluruh anak-anak Ibu dimanapun berada. Kita akan memulai pembelajaran kita di bab 3, yaitu gereja sebagai tanda milik Kristus. Ketika kita mendengar kata baptis, mungkin kita berpikir, apa itu baptisan? Bagaimana itu baptisan? Tapi yang sudah dibaptis mungkin baginya itu, oh seperti ini. Tapi yang tidak dibaptis, yang belum dibaptis, tentu dia berpikir, apa itu baptis? Nah, karena itu kita akan melihat beberapa arti dari baptisan. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, baptisan artinya baptizo, yaitu menyelamkan. Ketika menyelamkan, berarti seseorang itu di dalam air dan ditutupi oleh air. Ya. Nah, itu menyelamkan. Pengertian dari bahasa Yunani. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan baptisan itu adalah mengajarkan bahwa merupakan tanda pertobatan manusia ingin masuk hidup baru dalam Kristus. Ini menurut Paulus. Baptisan berarti ini sama dengan seseorang yang bertobat dan dia mau dibaptis. Itu menurut Paulus. Sedangkan dalam perjanjian lama, baptisan adalah pembasuhan. Baptisan adalah pembasuhan. Bisa kita perhatikan, yaitu seperti Naaman yang dibaptis karena memiliki penyakit kusta. Ya, Naaman memiliki penyakit kusta dan dia berjumpa dengan Nabi Eli, dan Naaman diperintahkan untuk mencelupkan tubuhnya ke dalam air sebanyak 7 kali. Dan ketika yang ke-7 kali, Naaman bangkit dan dia sembuh. Ini dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, baptisan adalah lambang pertobatan. Ini bisa kita ambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 14. Nah, ini sama halnya dengan pemahaman yaitu Rasul Paulus. Jadi itulah beberapa pengertian baptisan menurut perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Yunani, dan menurut yaitu Rasul Paulus. Nah, jadi mari kita perhatikan sama-sama. Jadi baptisan itu setelah diperhatikan semua dapat disimpulkan pembasuhan tubuh, jiwa, gaya, dan cara hidup lama dari ke gaya hidup baru, yaitu menurut ajaran Kristus, sehingga baptisan menjadi pertanda seorang milik Kristus, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Artinya di sini seseorang yang dibaptis ketika dia benar-benar sudah melakukan pertobatan, berbalik dari cara hidupnya yang lama. Yaitu gimana cara hidup yang lama? Mungkin dulu dia itu suka melawan sama orang tua, mencuri, tapi ketika dia sudah melakukan pertobatan dan dia mau dibaptis, dia tidak melakukan itu lagi. Itulah yang dikatakan artinya dengan baptisan. Mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Artinya Kristus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia harus menanggung setiap kesalahan. Kita akan melihat beberapa macam baptisan masing-masing gereja. Nah, kita bisa lihat golongan baptisan gereja anak-anak ibu masing-masing di bagian mana. Nah,
Bagian yang pertama yaitu baptisan percik. Ini dilakukan bagi anak-anak kecil, ya. Dan ini biasanya dilaksanakan oleh gereja Lutheran. Lutheran itu kalau ibu katakan berarti masuk HKBP, HKI, BNKP, GBKP, dan masih banyak lagi. Dan baptis dewasa. Baptisan dewasa ini dilakukan oleh gereja karismatik biasanya, ya. Karismatik. Nah, kita melihat dari baptisan dewasa. Baptisan dewasa ini bisa kita lihat yaitu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan ini adalah bersifat eskatologis, yaitu artinya adalah menuju kepada Kristus. Arti eskatologis adalah berbicara mengenai yaitu tentang kedatangan Yesus. Ini adalah baptisan dewasa yang bisa diambil dan bisa anak-anak perhatikan yaitu dari Markus 1 ayat 4 sampai 8. Baptisan Yohanes sekaligus bermakna yaitu penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan. Nah, inilah juga sama tadi ibu katakan, pemahamannya bisa dikatakan seperti masuk pemahaman dari pengertian baptisan menurut Rasul Paulus dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, inilah pemahaman arti dari baptisan dewasa itu. Di mana baptisan dewasa itu adalah yang dilakukan bersifat eskatologis. Tadi eskatologis ibu katakan adalah bersifat yaitu mengenai menuju kepada Kristus. Hidup seperti Kristus, bukan sama ya. Berarti sifatnya, perbuatannya seperti Kristus. Itu percik, itu maksudnya baptisan dewasa. Nah, sedangkan baptisan anak memiliki dasar dalam Alkitab. Ya. Tadi masing-masing kembali ibu ulangin, kalau baptisan dewasa tadi mereka berpatokan kepada seseorang itu memiliki pertobatan hidup sama seperti Kristus, bersifat eskatologis. Jadi seseorang itu dibaptis ketika dia sudah memiliki pengenalan kepada Kristus, baik melalui kelahiran sampai kematian, bahkan ketika kedatangan Kristus, mereka meyakini itu maksudnya. Sedangkan dalam perjanjian, sedangkan menurut baptisan anak, ini adalah perintah yang diambil dari Matius 19 ayat 14. Begitu pula orang dewasa. Nah, artinya baptisan anak ini adalah memiliki dasar juga. Jadi anak-anak ibu di sini tidak perlu mengatakan baptisan kami yang betul, baptisan percik enggak, baptisan dewasa salah, percik yang betul. Tidak perlu seperti itu. Nah, kita perhatikan baptisan merupakan perintah. Jadi kalau dikatakan perintah berarti harus dilaksanakan. Jadi setiap gereja memiliki metode yang berbeda di dalam melakukan baptisan. Kenapa? Karena itu adalah perintah, jadi tidak perlu dikatakan harus seperti itu, termasuk doktrin gereja masing-masing. Nah, apa yang mendasari mengapa baptisan itu harus dilakukan? Yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang isinya adalah bahwa di sana disarankan setiap kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa dan membaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini adalah perintah dan ini sama dikatakan adalah amanat agung. Karena Yesus mengingatkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Hal inilah yang mengakibatkan baptisan merupakan perintah Yesus. Jadi anak-anak ibu, baik yang percik dan juga selam, ketika kamu menerima baptisan itu adalah perintah dari Tuhan. Dan masing-masing setiap gereja mempunyai pemahaman masing-masing ketika mengadakan baptisan percik dan juga baptisan selam. Nah, jadi karena itu baptisan media yang digunakan atau alat yang digunakan adalah air. Baik selam, baik percik digunakan adalah air.
Nah, karena itu demikian pembelajaran dari bab 3. Baptisan merupakan sebagai tanda milik Kristus. Karena itu anak-anak ibu di sini tidak ada memojokkan gereja manapun. Karena baptisan itu adalah merupakan perintah. Dan ingat, baptisan itu kerucutnya adalah sebagai lambang pertobatan. Ketika anak-anak ibu sudah percaya, anak-anak ibu sudah hidup dalam Kristus, tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, itulah yang dikatakan buah dari seorang yang sudah dibaptis. Jadi perhatikan, evaluasi, kerjakanlah buku bos halaman 18. Yang perlu diperhatikan, bila kamu belum dibaptis, kamu hanya mengerjakan bagian pengertian baptisan menurut orang tua, ya. Nah, jadi nanti di buku bos itu ada beberapa poin yang harus anak-anak perhatikan. Tanggal dibaptis, bulan dan tahun, dan juga pemimpin yang membaptis. Tapi ketika engkau baptis selam, tidak perlu mencantumkan itu. Yang perlu di sana hanya bertanya kepada orang tua, apa itu arti baptisan. Ya, jadi apabila kurang paham, silakan nanti ibu ditanya melalui WA. Demikian pembelajaran kita untuk hal ini, bab 3 ini. Semoga anak-anak ibu memahami dan boleh melakukan buah dari beberapa yang mungkin anak-anak ibu sudah dibaptis. Dan terima kasih telah memperhatikan video ini sampai terakhir. Dan jangan lupa tetap isi di kolom komentar daftar hadir dengan mengatakan kelas dan saya hadir. Demikian pembelajaran kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kembali kami sampaikan hanya kepada Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran ini boleh bermanfaat dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.